Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni mengenai pengertian, karakteristik, dan metode penanganan anak hiperaktif. Langsung saja masuk pada subbab yang pertama, yakni pengertian anak hiperaktif. Hiperaktif merupakan perilaku yang berkembang dan timbul pada anak-anak, di mana anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian yang disebabkan kerusakan kecil pada sistem syaraf, pusat, dan otak sehingga rentang konsentrasi penderita menjadi sangat pendek dan sulit dikendalikan. Berdasarkan pendapat para ahli, bahwa hiperaktif merupakan gangguan pemusatan perhatian yang dapat mengganggu konsentrasi individu. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kurangnya perhatian dan dapat menimbulkan masalah fisik, psikis, dan sosial. Sekian dari saya, akan dilanjutkan pada materi yang kedua. Faktor penyebab anak hiperaktif. Perilaku hiperaktif dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor human atau intrinsik dan faktor non-human atau ekstrinsik. Faktor human adalah faktor penyebab hiperaktif yang berasal dari manusia, sedangkan faktor non-human adalah faktor penyebab hiperaktif yang berasal dari lingkungan. Muspikin mengatakan, faktor-faktor penyebab hiperaktif pada anak ada 4. Yang pertama, faktor psikologis. Di sini, si anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya karena terlalu sibuk, sehingga perilaku hiperaktif tampil dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari lingkungan, terutama yaitu orang tuanya. Yang kedua ada faktor pemanjaan. Anak yang selalu dimanja itu sering memilih caranya sendiri agar terpenuhi kebutuhannya. Ia akan memperdaya orang tuanya untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Kalau di sekolah, ia akan memilih berjalan-jalan dan berdiri sesuka hatinya daripada mendengarkan pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang ketiga ada faktor kurangnya disiplin dan pengawasan. Anak yang kurang disiplin dan pengawasan ini akan membuat perilakunya cenderung sesuka hati dan kurang dapat dibatasi. Jika anak dibiarkan begitu saja tanpa adanya perhatian untuk berbuat sesuka hatinya dalam rumah, maka anak hiperaktif tersebut akan berbuat sesuka hatinya di tempat lain, baik itu di sekolah, dan orang lain juga akan sulit untuk mengendalikannya. Yang terakhir yaitu faktor orientasi kesenangan. Anak yang memiliki kepribadian yang berorientasi kesenangan pada umumnya akan memiliki ciri-ciri hiperaktif secara sosiopsikologis. Anak yang memiliki orientasi kesenangan ingin memuaskan kebutuhan atau keinginannya sendiri. Ia lebih memperhatikan kesenangan yang berasal dari perilakunya daripada memperhatikan hukumannya. Materi yang ketiga yaitu tentang karakteristik perilaku hiperaktif. Yang pertama yaitu kurang perhatian. Pada kriteria ini penderita hiperaktif paling sedikit mengalami 6 atau lebih gejala. Seperti yang pertama, seringkali gagal memperhatikan sesuatu sehingga membuat kesalahan dalam tugas sekolah atau kegiatan lain. Yang kedua, sering mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian terhadap tugas dan permainan. Yang ketiga, seringkali tidak mendengarkan saat diajak berbicara oleh orang lain. Yang keempat, tidak mengikuti petunjuk atau instruksi pekerjaan yang diberikan orang lain. Yang kelima, seringkali mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas atau kegiatan. Yang keenam, sering kehilangan barang atau benda penting untuk tugas atau kegiatan. Yang ketujuh, sering menghindar dari tugas atau kegiatan sekolah. Yang kedelapan, sering kali bingung atau terganggu oleh rangsangan dari luar. Dan yang terakhir, sering lupa menyelesaikan kegiatan sehari-hari. Adapun karakteristik perilaku hiperaktif yang kedua yaitu hiperaktif impulsif. Perilaku hiperaktif merupakan perilaku yang tidak mengandalkan diri, dapat ditandai dengan 6 kriteria. Yang pertama, sering kali gelisah dengan tangan atau kaki dan sering menggeliat di kursi. Yang kedua,
sering meninggalkan tempat duduk. Yang ketiga, sering berlarian atau naik-naik secara berlebihan dalam situasi di mana hal ini tidak tepat. Yang keempat, sering mengalami kesulitan dalam bermain atau kegiatan senggang. Yang kelima, bergerak dan bertindak seolah-olah dikendalikan oleh motor. Dan yang terakhir, sering berbicara berlebihan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang metode penanganan anak hiperaktif atau dalam singkatannya ADHD. Penanganan yang digunakan untuk anak hiperaktif ini dapat menggunakan berbagai metode seperti metode terapi bermain, metode terapi musik, metode farmakoterapi, dan metode terapi perilaku. Yang pertama ada metode terapi bermain. Bermain adalah dunia anak, dimanapun mereka berada dan dalam situasi apapun, bermain adalah aktivitas utama mereka. Melalui bermain, anak-anak dapat mengekspresikan apapun yang mereka inginkan. Pada prinsipnya, metode terapi bermain ini digunakan untuk media anak sebagai A. Mengalihkan perhatian dari aktivitas yang berlebihan namun tidak bermanfaat. Yang B. Melatih anak melakukan tugas satu persatu. Yang C. Melatih anak menunggu giliran atau bersabar berantri. Terapi bermain ini bertujuan untuk meminimalkan fokus, menghilangkan perilaku agresif, dan menghilangkan perilaku berlebihan yang tidak bermanfaat. Hal ini dilakukan karena seperti tepuk tangan, memegang kepala, menyusun puzzle, dan alat bermain lainnya. Dalam hasil penelitian dengan menggunakan metode bermain ini dapat dikatakan sangat efektif. Anak tidak lagi mengganggu teman-temannya dan sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan fokus ketika ditanya. Yang kedua ada metode terapi musik. Terapi musik merupakan salah satu jenis terapi yang dapat digunakan untuk mental. Ilena Sober menjelaskan bahwa musik merupakan salah satu bentuk terapeutik. Terapi musik juga dapat meningkatkan rentang perhatian, meningkatkan motivasi, menenangkan orang gelisah, dan juga dapat digunakan untuk menguatkan perilaku atau respon yang disukai. Menurut Jackson dan Rickson, pemberian intervensi musik dapat menurunkan frekuensi perilaku maladatif dari anak hiperaktif dan dapat mengurangi kondisi gangguan lainnya seperti gangguan belajar, ODD, CD, depresi, TIC disorder, dan adjustment disorder. Oleh karena itu, Rickson menyatakan bahwa pemberian intervensi musik dapat berkontribusi pada pengurangan gejala anak hiperaktif di kelas dan peningkatan dalam berbagai bidang perkembangan lainnya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang terakhir. Metode farmakoterapi. Anak hiperaktif memerlukan suatu layanan dengan cara pemberian intervensi dengan terapi farmakologi dikombinasikan dengan terapi perilaku atau behavior modification. Jika anak hiperaktif tidak mendapatkan layanan terapi, maka yang bersangkutan di kemudian hari akan berkembang ke arah kriminal. Suka mencuri, bisa mencoba obat-obatan, narkoba, merusak properti, dan cenderung berkembang ke arah problem lain, yaitu conduct disorder. Yang selanjutnya yaitu metode terapi perilaku. Untuk layanan anak ADHD dapat menggunakan pendekatan kognitif perilaku. Melalui berbagai keterampilan kognitif dan kemampuan dapat menemukan unsur-unsur dan stimulus dari lingkungannya, belajar peran dan memahami peran orang lain, mengidentifikasi budaya, bahasa, nilai-nilai, dan moral masyarakat, dan menjadi mampu membedakan sekitarnya, sifat dan hubungan mereka dengan fungsi dari dan pentingnya mereka, dan apa yang memperkaya mental
dengan pengetahuan yang berbeda tentang dunia di sekitar, terutama keterampilan anak-anak yang menderita ADHD. Penanganan gangguan ADHD diarahkan pada dua bidang, yakni pada intervensi biologis dan psikologis. Sasaran intervensi biologis menekankan pada pengurangan impulsivitas dan hiperaktif, serta memperbaiki keterampilan atensi. Penanganan psikologis difokuskan pada perbaikan prestasi akademis, mengurangi perilaku disrupsi, dan memperbaiki keterampilan sosial. Terapi ADHD pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif singkat dan berfokus pada penurunan gejala. Terapi ADHD yang efektif adalah terapi obat-obatan, terapi individual, dan terapi keluarga. Itu saja dari kami, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.